Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Leona Rodoltuliana NPM 7, Wildananda NPM 34, dan Nike Natania NPM 35. Di sini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan silika mesopori MCM48NH2 sebagai absorben ion Cu2+. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dari pokok pembahasan, kita bahas dulu nih latar belakang masalah. Nah, logam berat ini merupakan jenis pencemar yang sangat berbahaya loh teman-teman, karena sifatnya toksik dan tidak dapat mengalami biodegradasi. Ion Cu2+ berbahaya jika terakumulasi dalam tubuh manusia. Nah, karena itu perlu adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan ion tersebut, khususnya di lingkungan perairan. Nah, gimana nih caranya? Ada beberapa teknik pemisahan yang harus diketahui. Yang pertama, ada pertukaran ion, yang kedua pengendapan, yang ketiga biosorpsi, dan yang keempat absorpsi. Di pembahasan kali ini, kita menggunakan metode absorpsi. Karena metode absorpsi terbukti efektif dalam mengurangi ion, salah satunya dengan menggunakan material mesopori. Material dengan pori-pori besar atau material mesopori itu digunakan sebagai absorben karena selain ukuran porinya yang lebih besar, luas permukaan material ini juga besar. Nah, selanjutnya, mengapa memilih mesopori MCM48? Yang pertama, karena memiliki saluran 3 dimensi. Di sini, memiliki potensi yang lebih besar untuk berbagai aplikasi dibandingkan dengan MCM41 dan MCM50 dengan saluran 1 dimensi. Hal ini disebabkan oleh proses difusi yang cepat dari absorban ke dalam pori material dan kemampuannya untuk menghindari pemblokiran pori. Yang kedua, karena memiliki situs aktif yang berupa gugus silanol dan siloksan. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu MCM48NH2, CuNO32, 3H2O, HNO31M, HCl1M, Na2eta1M, Aquabides, dan kertas saring Wetman 42. Alat yang digunakan yaitu peralatan gelas yang berada di laboratorium, multistirrer, magnetic stirrer, neraca analitik, neraca digital, dan juga spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya dilanjutkan dengan preparasi mesopori MCM48. Yang pertama yaitu penentuan waktu optimum absorpsi. Dengan cara MCM48NH2 sebanyak 0,1 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 50 ml larutan ion Cu2+ sebesar 50 ppm. Lalu campuran ion Cu2+ tersebut diaduk dengan variasi waktu pengadukan selama 100, 120, 140, 160, 180, dan 200 serta 220 menit. Lalu yang kedua, penentuan pH optimum absorpsi yaitu MCM48NH2 sebanyak 0,1 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 50 ml larutan ion Cu2+ 50 ppm, lalu diaduk selama waktu optimum dengan variasi pH 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring Wetman 40. Penentuan kapasitas absorpsi MCM48NH2 0,1 gram dimasukkan ke dalam larutan ion Cu2+ dengan variasi konsentrasi yang sudah ditentukan, kemudian diaduk selama waktu dan pH optimum. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring Wetman 42. Lalu kapasitas absorpsi yang dapat ditentukan menggunakan isothermal absorpsi. Model isotermal yang digunakan adalah model Langmuir dan Freundlich. Desorpsi ion Cu2+ dari MCM48NH2 yang telah dibuat kontak larutan Cu2+ disaring kemudian dicuci dengan aquabides untuk menghilangkan residu dari Cu2+ pada permukaan. Selanjutnya, 0,1 gram MCM48NH2 dimasukkan ke dalam gelas kimia yang masing-masing berisi 50 ml aquabides, HNO31M, HCl1M, dan Na2eta1M. Lalu diaduk dengan stirrer menggunakan waktu optimum. Kemudian dianalisis untuk menentukan konsentrasi Cu2+ setelah proses desorpsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasannya, di mana waktu optimum absorpsi ion Cu2+ oleh MCM48NH2 itu adalah 200 menit, di mana jumlah ion Cu2+ mengalami peningkatan seiring kenaikan nilai pH dan terabsorpsi maksimum pada pH 6. Absorpsi Cu2+ oleh MCM48NH2 lebih mengikuti isothermal Langmuir dengan nilai kapasitas absorpsi yaitu 0,5 mmol per gram. Yang keempat, agen pendesorpsi yang paling efektif untuk menarik kembali ion Cu2+ dari MCM48NH2 adalah HCl1M. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kita masih kurang dalam menjelaskannya. Sampai berjumpa kembali di lain video.